Saudara, saya tidak tahu mengapa di tahun yang baru ini bukan khotbah harapan, khotbah janji, ya. Tapi tadi saya dikasih ayat, yaitu supaya ajarkan umatku supaya tidak kecewa dan menolak aku. Berarti ada kemungkinan, ini nggak nakut-nakutin, saudara, ya. Ada kemungkinan, ya, di tahun ini ada hal-hal yang tidak sesuai harapan, ada hal-hal yang tidak sesuai rencana, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, keinginan, kerinduan, cita-cita kita. Sehingga akan ada kekecewaan, kemudian menolak Tuhan. Ini yang pertama dulu. Yang kedua, saudara, kelihatannya kemungkinan lagi, ya, saya tidak tahu dengan persis apa yang Tuhan suruh, kemungkinan di tahun-tahun yang sudah lalu sebelum 2015 ini kita banyak salah konsep, salah pengertian, salah harapan tentang Tuhan, sehingga walaupun kita tidak meninggalkan Tuhan, tetapi ada kecewa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mau supaya tahun 2015 ini apa-apa yang kita pernah kecewa kepada Tuhan itu supaya dihilangkan, supaya dilepaskan. Itu yang kemungkinan yang kedua. Dan sekarang kita mau belajar kebenaran itu, sehingga yang mana? Apakah kita pernah kecewa kepada Tuhan, ya, sehingga tahun ini kita harus pemberesan, atau kita disiapkan untuk mengalami sesuatu sehingga ketika itu terjadi kita tidak kecewa. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Jadi jangan takut seperti, wah, mau apa ini, mau apa gitu, selalu begitu, saudara, ya. Makanya orang Kristen Indonesia ini selalu diombang-ambingkan di dalam dua jenis berita, dua jenis WhatsApp, dua jenis broadcast. Yang pertama broadcastnya harapan-harapan, ya, bahwa tahun ini beginilah, ya. Kemudian yang kedua yang nakut-nakuti, saudara. Ya, ada hamba Tuhan lihat begini, ada hamba Tuhan lihat begitu, berita yang menakutkan, dan itu cepat sekali disebarluaskan, saudara. Ya, ini yang kedua, memang susah sekali, saudara, ya. Yang pertama berita tentang harapan-harapan yang nggak jelas, ya. Yang kedua berita tentang malapetaka dan segala macam yang menakutkan. Itu yang sering selalu disebarkan, saudara. Nah, sekarang kita mau lihat kebenaran firman Tuhan itu, supaya kalau kita mengalami kekecewaan, ya, di tahun-tahun yang lampau, mari kita bereskan supaya kita bisa maju. Kedua, saudara, kalau saatnya kita akan didewasakan oleh Tuhan, dirubah pengertiannya, ya, pengenalannya lebih dalam akan Tuhan, konsepnya, dogmanya, doktrinnya, supaya kita juga tidak kecewa. Ya, nanti saya cerita bagaimana saya mengalami kekecewaan ketika mengikuti Tuhan, bukan karena terus karir hancur, duit nggak punya, bukan, saudara, ya. Lebih banyak karena konsep saya tentang Tuhan, pengertian saya tentang Tuhan, harapan saya kepada Tuhan, yang kemudian terjadi yang sebaliknya, ya, sehingga kecewa. Itu yang saya juga mau sharekan supaya nanti kita masuk tahun ini nyaman, begitu, saudara. Baik, selesai masalah yang lalu, kemudian siap untuk menghadapi masalah yang baru. Ya, jadi tidak pernah ada dikatakan Alkitab tahun masuk ke tahun yang tanpa ada masalah, nggak ada. Betul? Nggak akan ada juga hamba Tuhan yang berani memproklamirkan, berani menyatakan bahwa tahun 2015 bagi umat Tuhan tahun yang tidak ada masalah. Amin. Paling ya tahun jawaban lah, tahun multiplikasi lah, betul? Dan juga tahun komplikasi, saudara. Tahu bedanya multiplikasi sama komplikasi? Ya, kalau komplikasi itu tambah ruwet, masalah begitu banyaknya sehingga komplikasi. Misalnya, saudara, orang komplikasi itu masalah di rumah tangga berantem, masalah di pekerjaan, ya, kacau begitu. Itu namanya komplikasi, saudara. Masalah yang begitu banyak. Nah, sekarang yuk buka Alkitab kita bersama di Lukas pasal 7 ayat ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, saya akan cepat. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, sekarang, saudara, kita mau jujur saja, ya. Saya pun tanggal 26, sehari sesudah Natal, saya ada kecewa sedikit sama Tuhan. Ya, pagi itu anjing kesayangan saya, Doberman-nya mati, saudara, ya. Anjing yang sudah menemani kami sekitar 14 tahun, ya, masih sehat, saudara. Ya, itu misalnya
Dia 1 tahun berarti dia 7 tahun. Dia usia 2 tahun berarti dia usia 14 tahun. Itu perbandingan usia manusia dengan anjing. Saudara, itu ya, makanya anjing kalau umur 2 tahun sudah bisa dikawinkan karena dia dikalikan 7 usianya. Ya berarti dia sudah 14, dia sudah mulai remaja. Itu hitungannya saudara sama anjing ya. Nah, kemudian saudara, dia sakit. Ya, disakit. Kami katakan kepada dokter yang biasanya ngurus, karena dokter ini telaten sekali, teliti sekali, ya kalau sakit itu biasa diambil darahnya, diperiksa di laboratorium, ya di rongsen, memang dia dokter yang idealis, jadi dia nggak sekedar periksa, ya tapi dia benar-benar urus dan rawat. Ya saya katakan kepada dokternya, dok kalau memang dia seperti ini, ya operasi saja tidak apa-apa, karena ada tulang yang mengganggu ususnya. Saya katakan operasi saja nggak apa-apa, berapa biayanya kami bayar. Dia katakan nggak bisa pak, kami nggak berani operasi karena usianya sudah 14 tahun. Ya, kemudian dengan begitu cepat anjing itu drop. Ya, drop. Ya. Yang aneh saudara, dia tidak pernah dia nggak pernah lewat ke depan kamar ibu saya, karena ibu saya yang biasanya sering kasih makan. Ya, malam itu dia berdiri, lalu terus kemudian dia duduk di depan pintu kamar ibu saya, seperti orang permisi. Ya, kemudian dia berdiri lagi di depan kamar kami. Ya, lama dia berdiri di situ sampai kita ajak dia keluar. Kemudian besok paginya dia kesakitan, dia teriak, saudara. Kemudian sebelum siang teriakan terakhirnya, kemudian dia mati. Padahal ketika dia sakit, saya berdoa, Tuhan berikanlah dia umur lebih panjang. Ya Tuhan, lakukanlah mujizat, Tuhan sanggup kok. Ya kami mengasihi anjing ini, kami ingin lebih sayang dia di masa-masa akhir hidupnya. Ya ternyata siang itu sesudah dia teriak, blak, selesai dia mati. Saudara, ya saya menangis, istri saya menangis. Ada sedikit perasaan, kenapa Tuhan? Maksudnya, kalau engkau mau buat, apa sih yang sulit? Ya, kalau engkau mau, apa yang nggak bisa? Ternyata, ya Tuhan tidak buat apapun di situ, saudara. Ya, saya menangis, papa saya lihat, ya, saya siapkan terpal, naikkan di mobil, nggak mau dikuburkan di rumah saya. Karena kan saya masih tinggal di orang tua, tapi kami punya rumah sendiri, ya. Jadi saya mau kuburkan di rumah kami sendiri, ya, tidak di rumah orang tua. Papa saya lihat saya nangis, dia katakan, nggak usah pergi dah, hanya papa yang kuburkan. Ya, jadi dibanaikkan mobil, dikuburkan karena rumah kami sendiri ada sekitar 2 kilo dari rumah papa. Ya. Saudara, ada perasaan sedikit kecewa. Kenapa Tuhan? Buat Tuhan bisa, buat Tuhan gampang. Apa sih susahnya? Amin. Orang mati aja bisa hidup kembali, betul? Jangankan Tuhan yang bertindak, betul, seperti tulangnya Elisa, betul? Tuhan itu tulang sudah apa istilahnya, Elisa sudah mati, sisa tulangnya kan? Tetapi begitu ada orang mati kena tulangnya aja bangkit lagi, hidup lagi kan? Buat Tuhan gampang, tapi dia tidak lakukan, saudara. Ada perasaan kecewa sama Tuhan. Nah, saudara, saya mau tanya jujur sekarang. Siapa yang sama sekali tidak pernah kecewa sama Tuhan? Selalu bilang, Bapak aku berterima kasih dalam segala keadaan. Ada? Pasti ada yang pernah kecewa, amin? Bahkan mungkin ada yang masih berbekas kecewanya sampai sekarang, betul? Nah, ini yang kita mau lihat sekarang, saudara. Ya, makanya saya bilang, Tuhan silahkan. Ya, ketika nyembah, saya bilang rasanya, Tuhan nanti saja sudah, izinkan kami nyembah dulu. Nanti sampaikan firman Tuhan. Ya, nanti pada satu level saudara bergaul dengan Tuhan, ya. Itu levelnya saudara tidak datang ke Tuhan bilang, Tuhan bicaralah. Tuhan, ayo beri petunjuk, ayo beri nasihat. Enggak. Saudara akan bilang, Tuhan, biar aku nyembah Engkau dulu, bicaranya nanti. Ya, mau ngomong apa nanti, mau kasih petunjuk nanti. Aku mau menikmati hanya kekaripan dengan Tuhan. Masalah petunjuk, masalah nasihat, masalah janji nanti saja. Aku mau menikmati hubungan dulu dengan Tuhan. Nanti level seperti itu saudara akan pernah masuk. Ya, baik. Kita lihat lagi di sini. Ya, firman Tuhan dengan jelas katakan apa tadi? Ya, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, itu di Lukas pasal 7 ayat 23. Nah, saudara, kita mau lihat ada banyak sekali orang-orang yang di Alkitab catat di keempat Injil yang kecewa kepada Tuhan, kemudian berhenti ikut Tuhan. Contohnya, saudara, anak muda yang kaya raya, betul? Dia berlari mengejar Yesus, kemudian dia bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Yesus katakan, apa yang tertulis di hukum Taurat? Ya,
Terus yang terjadi apa? Dia sebutkan kan, oh sudah lakukan ini. Dia sebut, semua sudah dia katakan. Terus Tuhan katakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Hanya satu lagi kekuranganmu. Tuhan tidak bilang ada 10 lagi kekuranganmu. Hanya satu. Betul? Yaitu, jualah milikmu dan ikutlah aku. Nah saudara, kita mau perhatikan ya. Saudara pasti pernah dengar ayat ini, pernah dengar khotbah tentang hal ini ya. Kita melihat orang-orang muda ini konsepnya apa? Hanya hukum tertulis. Perhatikan, hanya hukum tertulis. Misalnya kan, hukum Taurat itu tidak boleh gini. Semua dia bilang sudah. Nah sama seperti orang Kristen saat ini. Misalnya, udah nggak bikin zina, nggak bikin apa-apa, rajin pergi gereja. Sudah selesai. Seakan-akan tidak ada kelanjutannya lagi, saudara. Kenapa? Yang penting sudah nggak bikin dosa. Selesai kan? Tetapi ternyata apa, saudara? Tuhan bilang ada satu lagi kekuranganmu. Nah, lihat sekarang, saudara. Dia sudah lakukan semuanya. Ternyata Tuhan bilang ada satu lagi kekurangan. Hanya satu. Dan lihat, Tuhan bilang jualah semua milikmu. Apa maksudnya, saudara? Zaman sekarang orang Kristen tidak senang mendengar ketika Tuhan bicara, oke, engkau sudah rajin ibadah, engkau sudah bayar perpuluhan, engkau sudah melayani, engkau sudah. Tapi Tuhan bilang ada satu kekuranganmu. Nah, itu biasanya orang nggak senang. Maunya, karena engkau sudah setia, terima janji Tuhan. Amin. Karena engkau sudah rajin bayar perpuluhan, terima berlipat-lipat. Amin. Sampai engkau tidak bisa buka saking berlipatnya di mana ujungnya. Amin. Saudara, seringkali apa? Saudara, kita lihat di sini, orang yang kecewa seringkali karena orang itu, ya, sudah merasa dirinya benar. Sehingga tidak perlu lagi ada yang perlu diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dia hidup di hukum Taurat. Taurat itu tidak ada unsur rohnya, saudara. Yang penting sudah benar, selesai. Ya, tetapi saudara harus ingat, sebelum ada hukum Taurat, ya, ada hukum yang tidak ditulis namanya oleh para ahli teologi, tapi itu yang namanya hukum hati Tuhan dan perasaan Tuhan. Saya mau sampaikan, ya, karena saya pernah berdoa khusus untuk hal itu. Saya kan orang Fakultas Hukum, ya. Di Fakultas Hukum itu ada namanya hukum positif. Hukum positif itu adalah tidak pernah ada sebuah pelanggaran bila hukumnya belum ada. Ya, itu yang namanya di dalam ilmu hukum nullum delectum nulla sine previa lehe. Itu di dalam istilah hukumnya. Jadi, saudara, ketika Kain membunuh Habel, hukum Taurat belum ada karena hukum Taurat terbit 500 tahun kemudian. Tetapi yang jadi pertanyaan saya kepada Tuhan adalah, mengapa Tuhan menghukum Kain? Karena Rasul Paulus juga menulis, bila tidak ada hukum Taurat, tidak ada pelanggaran. Sedangkan Taurat itu dibuat tahun 1500 sebelum Masehi. Ya, saya ingin tahu, saudara, maka saya berdoa. Saya nggak cari itu di karena pasti nggak ada orang bisa jawab juga. Ya, ternyata Tuhan bilang apa? Semua yang nggak sesuai dengan hatiku, aku hukum. Lu nggak ada hukumnya, saudara. Jadi, kalaupun Kain bilang, Tuhan mana aturannya? Coba bacakan aku, mana hukumnya? Aku nggak langgar apapun karena nggak ada hukumnya. Ternyata ada hukum yang tertinggi, yaitu hati dan perasaan Tuhan. Saudara, jadi apa? Sekarang, kalau orang cuma melakukan hukum Taurat, dia tidak akan bisa benar-benar melakukan apa yang menjadi hati dan perasaan Tuhan. Itu nggak akan mungkin. Contohnya, saya sudah bayar perpuluhan, sudah. Terus apa lagi? Ya, kalau orang saya lihat nggak kurangan, yang penting saya sudah bayar perpuluhan, selesai tuh. Tugas saya hanya sampai perpu. Kalau terus, ya saya rasa nggak tergerak, ya sudah, betul. Yang penting perpu. Nah, itu saudara nggak mengerti yang namanya hati dan perasaan tuh Tuhan. Saudara. Nah, kita kembali dulu ke sini, ya. Saudara. Ketika Kain membunuh, belum ada hukum. Ingat, saudara, zaman belum pakai helm, betul? Boleh nggak polisi nangkep orang naik sepeda motor kalau belum ada undang-undangnya? Boleh? Nggak ada zaman dulu. Saya masih ingat sampai saya SMA tidak pakai helm. Saudara, kenapa? Belum ada aturannya naik sepeda motor harus pakai helm. Nggak ada, saudara. Sehingga nggak boleh dihukum kalau tidak ada. Sekarang kan dia di Jakarta kan, si Ahok tuh bikin di bundaran HI nggak boleh naik motor kan? Betul, mulai besok pokoknya naik motor tangkep. Ya, denda 500.000 kan. Nah, setahun lalu orang boleh lewat sebelum ada aturan dan tidak pernah boleh ditangkap, disalahkan, betul?
Nah, jadi di situ saudara dan saya belajar dari kitab Kejadian, ada hukum yang berbicara tentang mengenal hati Tuhan dan perasaan Tuhan yang lebih dalam. Dan itu tidak ada di hukum Taurat. Saudara. Makanya saudara dan saya harus hidup di dalam roh supaya kenapa? Bisa tangkap hati Tuhan dan perasaan Tuhan. Lihat lagi kita kembali ke anak muda ini. Dia bilang, semua sudah aku lakukan. Yesus bilang, satu lagi kekuranganmu. Berarti apa saudara? Saudara dan saya harus mulai bertumbuh dari hukum yang tertulis di Alkitab kepada apa sekarang? Pandangan Tuhan secara pribadi, penilaian Tuhan secara pribadi, terus apa lagi? Koreksi Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara dan saya. Contoh, ya, dalam suami istri. Tadi kan Pak Yot, saya izin Pak Yot, ya. Tadi dia cerita, dia bilang dia kagum sekali kenapa? Tuhan begitu memerhatikan masalah rumah tangganya. Tahun lalu kan, Pak Yot nggak pukul istrinya, dia nggak hajar, nggak apa. Cuman karena dia sibuk, dia jarang punya waktu makan berdua sama istrinya. Tahun lalu saya dapat, Pak Yot, Tuhan bilang, makan berdua sama istri. Dia katakan, iya. Karena kesibukan saya jarang. Itu saja saudara, kalau menurut hukum Taurat nggak ada salahnya, betul. Yang salah adalah kalau nggak kasih istri makan, betul. Betul apa enggak? Loh itu nggak tanggung jawab kan laki jadi. Itu salah. Tapi kalau nggak makan cuma saya sibuk, kamu makan duluan. Ya nanti saya nyusul makan atau saya makan di luar nggak bisa pulang. Nggak salah kan? Betul. Tapi menurut Tuhan salah karena kenapa? Tidak ada waktu untuk berdua. Di sini saudara dan saya akan belajar, makanya Tuhan bilang apa? Roh itu yang akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, seluruhnya. Nah banyak orang bilang seluruh kebenaran ini cuman hukum Taurat, jangan gini, tapi tidak. Seluruh kebenaran apa? Sampai saudara dan saya lakukan itu, Tuhan bilang, ya itu yang aku mau, ya itu yang aku rancang. Ya saya pernah juga ada suami istri konseling. Ya tiba-tiba Tuhan kasih saya lihat apa? Mereka itu tidur, ya suami istri ini punya anak satu, ya masih kecil, baru SD. Terus jadi anak ini saudara suami istri ini ranjangnya gede, ukuran 2x2, ya ukuran king size itu kan, kalau queen size 180, king size 200. Nah, terus anaknya ditaruh di tengah. Mereka kiri satu, kanan satu suami istri, anaknya di tengah. Karena sayang anak dua-dua. Waktu doa Tuhan kasih lihat, Tuhan bilang apa? Suruh dia kasih tahu itu, anaknya suruh tidur di kamar sebelah. Saudara, saya tidak tahu, dia nggak konseling bilang, Pak boleh nggak anak saya, nggak ada. Tuhan tiba-tiba kasih lihat, Tuhan bilang suruh mereka kasih tahu anaknya waktunya sudah tidur di kamar sebelah. Berarti apa saudara? Di situ saudara dan saya lihat, ya, saudara dan saya kan sekarang sudah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, betul? Tidak boleh gini, tidak boleh gini, tapi hukum roh. Hukum roh apa? Seleranya Tuhan. Betul, Tuhan tuh nggak kalah sama gudang garam, saudara, betul? Gudang garam aja punya selera, betul? Masa Tuhan nggak ada seleranya, betul? Coba lihat iklan kan, pria punya selera. Ketika anak muda ini Tuhan bilang satu lagi kekuranganmu, dan dia bilang jual terus ikut aku, dia pergi ya, men. Sorry, bye bye. Hilang semangatnya untuk mencari kehidupan kekal. Buktinya dia datang kan? Apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Nah, jadi di sini saudara dan saya lihat. Ketika Tuhan menegur saudara dan saya, ya, mau meningkatkan pengertian kekaripan saudara dan saya, mau membuat saudara dan saya sampai bisa nangkep Tuhan tuh hatinya gimana sih? Saudara akan dibawa untuk lebih ngurusin hidup kekal. Nah, orang yang selalu ngomongin dunia, berkat, duit dan lain-lain, biasanya sudah nolak, saudara, kalau diomongin seperti itu. Ya biasanya sudah, udahlah nggak menarik lah. Tapi kalau ibadah, janji, terobosan, amin, hadir, betul. Terus apa lagi? Ibadah, pengurapan, berhasil usaha apa saja, misalnya seperti apa? Acaranya Doraemon, betul? Kan Doraemon ada kantong ajaib, pintu kemana saja, betul? Ada, semua pasti hadir, betul? Tapi kalau mulai ke pengajaran, tidak penting, amin. Masalah nanti mati nanti kita pikirkan, betul? Betul. Nantilah udah mulai sakit-sakitan baru kita sungguh-sungguh, amin. Ya toh, mau naik pesawat baru doa sungguh-sungguh, betul? Karena kenapa? Ada contoh pesawat jatuh, amin. Ya, nah, kita lihat dulu di sini apa. Anak muda ini simbol dari orang yang apa? Hanya ibadahnya Taurat. Tapi tidak mengizinkan Tuhan menilai dia lebih dalam, terus memberitahu dia penilaian Tuhan atas hidupnya kurangnya apa. Bisa ditangkap maksudnya?
Bisa? Oke, saya kasih contoh lagi, saudara, dalam konseling demi konseling. Ya. Suaminya usaha. Terus dari usaha itu tiap bulan kasih istrinya cukup berlimpah, uangnya lebih-lebih kok. Saudara. Tetapi dia tidak pernah beritahu dengan jujur berapa satu bulan omsetnya, berapa bulan itu untungnya. Yang penting, ini untuk kebutuhan rumah tangga. Ya. Ketika mulai ada masalah, bukan masalah keuangan, bukan pabriknya kacau, bukan bukan itu. Ya, mereka konseling, terus kita doa, Tuhan kenapa? Tuhan bilang, suruh dia terbuka, suruh suaminya terbuka, suruh suaminya cerita. Perhatikan, saudara. Ya, menurut banyak adat, ya yang penting sudah kasih istri lah, rabe limpah-limpah sudahlah, nggak usah terlalu banyak. Ya, tapi ternyata Tuhan maunya apa? Istri ini juga diberitahu nih loh, yang omsetnya sekian, kita dapat cuan sekian nih buat kamu, sekian untuk rumah tangga. Saudara, aneh kan? Aneh kan? Makanya saudara, kalau menurut budaya dari suku-suku kan lain-lain semua. Amin. Amin. Lain-lain kan? Yang namanya benar buat suku A belum tentu benar buat suku B, betul? Yang namanya bisa diterima oleh suku B belum tentu bisa diterima oleh suku C, betul? Makanya harus ada kebenaran yang benar satu, nggak bisa menurut ini benar, menurut ini salah, menurut ini kurang benar. Harus hanya ada satu kebenaran kan? Tuhan mau apa? Saudara dan saya sudah lakukan firman tertulis. Tuhan mau apa-apa yang menjadi kekurangan kita masih kurang, itu dia perbaiki. Dia akan beritahu ini lo kurangnya, ini lo kurangnya, ini lo kurangnya. Betul, seperti ada keluarga di sini kan, yang tahun lalu ketika ketemu Tuhan bilang apa? Ajak keluargamu pergi liburan. Dia sayang dengan keluarganya, dia penuhi. Tapi Tuhan bilang apa? Ajak pergi libur. Ternyata dia bilang, betul Pak Asen, istri saya kepingin pergi Hong Kong. Lah ya sudah, toh istrimu tidak pernah cerita saya, apalagi. Dan Tuhan memang bilang, ajak dia pergi Hong Kong. Lah jelas toh. Saudara, berarti apa? Supaya ke rumah tangga itu bisa rukun, keputusannya harus keputusan Tuhan, bukan keputusan si laki atau keputusan perempuan. Misalnya, istrinya bilang, yang kita pergi Hong Kong, sorry nggak ada duit. Misalnya gitu, atau kamu kemarin udah beli ini, beli itu, apalagi misalnya. Lah, doa Tuhan, istriku mau pergi Hong Kong, Tuhan kasih nggak? Kalau Tuhan kasih, ya pergilah, seperti itu. Tapi kan uang, ya memang pergi itu pakai uang, goblok, mana pakai doa. Betul, saudara nggak pesan tiket terus pakai bahasa roh naik pesawat, mana bisa mau check in aja nggak bisa, betul. Pakai uang beli tiket, amin. Ya. Terus, tapi bahkan misalnya, kita kan butuh duit. Ada masalahnya orang Kristen kan cuma Tuhan tuh selalu bilang ada seorang bapak punya anak satu sulung satu bungsu, amin. Yang sulung terima warisan nggak pernah bisa dikembangkan, amin. Dia hidup dari ciak warisan, nggak bisa puter duit, betul? Yang sulung betul, yang bungsu kasih duit habis. Iya kan, makanya Kristen itu cuma dua macam, betul? Satu punya berkat tapi tidak pernah berani dipakai, amin. Yang kedua punya berkat dihabiskan tanpa berpikir, ya kan? Betul apa ya? Dan yang aneh yang selalu ada di rumah bapaknya itu justru yang nggak tahu cara pakai duit, betul? Punya tapi nggak tahu cara pakai, disimpan aja, betul? Betul. Sementara si anak bungsu ini kan mengalami namanya proses jatuh bangun, amin. Amin. Makanya saudara, hidup harus seimbang, betul? Jangan cuma simpan, amin. Senang lihat begitu di print, cepat, banyak sekarang. Terus apa gitu loh? Betul? Betul? Loh kalau punya anak saudara, ajalah anaknya liburan, ajalah anaknya apa, betul? Betul? Jangan simpan aja, makanya anaknya berdoa, Tuhan panggil dia pulang. Kalau dia nggak dipanggil, kita nggak bisa nikmati apa-apa, Tuhan. Amin. Iya enggak? Sudah mati pun ternyata apa, disembunyikan hartanya di sana, nggak pernah cerita anak istri, betul? Banyak, saudara. Ya, baik. Jadi kembali ke sini dulu apa? Saudara semua kan sudah rajin, sudah tekun, ya kan, sudah aktif misalnya di gereja di mana. Nah sekarang Tuhan mau mulai bicara tentang apa yang masih kurang. Lihat, anak muda ini kecewa. Terus Tuhan bilang apa? Jual ikut aku, betul? Berarti apa, saudara? Selama saudara dan saya hanya melakukan hukum tertulis, maaf kata saya bilang, saudara nggak ikut Yesus.
Saudara tidak ikut Yesus selama melakukan hukum tertulis. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan, ya, yang Tuhan mau kerjakan lebih lagi daripada sekedar tidak melakukan dosa. Tolong perhatikan. Tuhan bilang, tinggalkan semuanya. Terus, bukan hanya suruh tinggalkan minumnya, ya, ninggalin pacar-pacar. Nah, tinggalkan pekerjaanmu. Lo stres, saudara. Kenapa? Loh, kalau kita kerjaannya gagal suruh tinggalkan, kita akan bilang, terima kasih Tuhan ada harapan baru, amin. Ada jalan keluar yang baru lah, ini lagi enak ya duit nih. Suruh tinggalkan, nggak bisa. Karena kenapa? Konsep saya tentang Tuhan adalah, yang selalu saya tangkap dari mimbar kalau gembala saya khotbah, kamu dari kecil sudah, apa? Rajin sekolah minggu, ya kan? Remaja kamu ikut kur, betul? Terus kaum muda juga kamu aktif di gereja, jadi anggota kur, tetap. Sekarang, Tuhan akan bela engkau, Tuhan akan ratakan, luruskan jalanmu, cita-citamu akan tercapai. Ternyata enggak, saudara. Cita-cita jadi pengusaha, nyangkutnya jadi pendeta. Saudara, kenapa? Karena kembali ke sini yuk kita lihat. Orang muda ini datang kan, dia pikir apa? Bagaimana hidup kekal? Ternyata bukan dapat pujian, tapi teguran. Satu kekuranganmu. Jual ikut aku, betul? Ternyata apa, saudara? Banyak orang sudah lakukan firman, tapi masih ada keterikatan yang belum lepas. Kalau anak muda ini kan keterikatannya duit, betul? Betul? Loh, banyak kita sudah ikut Tuhan, tapi masih terikat. Contohnya, terikat mama saya dulu. Nah, misalnya gitu. Betul, kalau jadi istri. Oh, dia bilang, apa? Kalau masak itu suruh pembantu aja. Amin, kita nyonya. Amin. Misalnya gitu, terus begitu si perempuan ini nikah, dia bilang, mama saya, ajaran saya di rumah, itu kita nyonya, yang masak gendut. Misalnya, dia terapkan di rumah tangga. Ya, saudara, saya mau ulang kembali. Ya. Terus misalnya si suami, ya. Oh, saya kalau papa, itu mama nggak boleh pegang uang, semua pegang papa, betul. Terus apa? Tiap hari kalau butuh baru dikasih. Mau pergi mana? Pasar. Ini 100.000, ya beli ini, ya. Kalau kurang apa lagi? Kecap. Ya ini beli 1 botol kecap. Papa saya gitu. Jadi saya nikah saya seperti itu. Masih ada keterikatan. Entah apa keterikatannya, saudara. Kalau kasus ini, orang ini adalah keterikatannya duit. Makanya Tuhan bilang, tinggalkan. Jual semua. Betul? Jadi lihat, saudara. Walaupun kita sudah ikut Tuhan, masih ada keterikatan. Nah sekarang coba saudara dan saya lihat. Saudara dan saya sudah terikat, sudah ikut Tuhan, ya, sudah bertekun ikut Tuhan, tapi kadang masih ada keterikatannya sama sesuatu yang tidak bisa dirubah sampai hari ini, betul? Betul? Contohnya, kerasnya, tetap aja keras, betul? Galaknya, terikat nggak pernah mau dilepas, tetap itu galak ikut, amin. Ketidaksabaran tetap ikut, amin. Walaupun mungkin badan kita sudah lemah, atau ibu-ibu, ya kan? Badannya sudah mulai ada umur, ya kan? Sedikit, aduh gampang lelah. Tapi nek ngomel nggak bisa lelah, betul? Loh, siapa enggak? Pernah enggak ibu-ibu bilang, yang aku sih kebenarannya kepingin ngomel, tapi aku lelah, enggak jadi. Enggak ada lah. Ngomel, ibu saya aja, saudara, 70 lebih. Kadang ngomong saya bilang, ma, herannya, mama jalan sedikit lelah, tapi ngomel nggak lelah-lelah. Saudara, kan itu keterikatan, apa yang terikat, apa yang tidak bisa dilepaskan, dijauhkan dari kita, itulah keterikatan. Nah, lihat, banyak orang kan di rumah tangga keterikatannya macam-macam, betul? Keterikatannya apa? Konsep. Perempuan itu harus dibawa laki-laki, betul? Oh, laki-laki itu harus mimpin. Lah, belum tentu yang namanya pemimpin ini semua keputusannya benar, semua rencananya benar, semuanya benar. Amin. Amin. Terus perempuan, konsepnya apa? Saya perempuan, makhluk yang lebih lemah. Terus harus yang laki yang cari duit. Kalau sama-sama kerja, terus yang yang perempuan lebih banyak dapat duit, banyakan ngeluh. Saya banyak ketemu wanita yang penghasilannya lebih dari suaminya, biasanya kalau konseling ngeluh. Dia bilang apa? Pak, kenapa ya gaji suami saya lebih sedikit? Atau usaha suami saya kok enggak seperti usaha saya? Sering saya ngomong gini aja deh, Ci. Kalau Ci rasa nggak sejahtera, Ci yang lebih banyak punya duit, saya doain aja Ci nggak semua jadi nganggur di rumah. Oh jangan kalau gitu, dia bilang. Loh, kan susah, saudara, betul. Nah, konsep wanita tuh malu yang lemah. Berarti apa? Suami harus gajinya lebih tinggi, kalau usaha harus penghasilannya lebih banyak. Betul? Lah di mana ada ayatnya bilang begitu, saya mau tanya. Ada? Nah, tapi banyakan seperti itu, saudara, kalau wanita. Banyak saya ketemu, masa saya, Pak? Masa saya?
Saya kan orangnya keras, saudara. Saya bilang, ya sudah, kalau gitu saya doain, betul, supaya nganggur di rumah dua-dua. Keberatan dong. Oh jangan loh ya Kak. Terus mau bagaimana? Maunya supaya Tuhan angkat dia lebih dari saya. Amin. Siapa bilang perempuan lebih lemah? Seluruh dunia perempuan lebih panjang umurnya dari laki-laki, tahu? Saudara, mungkin secara fisik perempuan itu lebih lemah, tetapi lihat, dia lebih kuat mendem. Amin. Betul enggak ibu-ibu? Perempuan lebih kuat mendem. Nih laki kadang enggak bisa mendem, mau marah-marah, mau emosi-emosi. Kadang kalau perempuan pindah dia nangis, gitu. Ya dah, perempuan lebih bisa mendem, lebih bisa istilahnya itu menghadapi sesuatu dengan ngalah sih, walaupun ngalahnya ndak tulus, tapi cuma mendem. Amin. Ya dong, ndak semua perempuan tuh makhluk yang lemah. Betul saudara? Loh, iya apa ndak? Saudara pikir laki lebih kuat? Enggak. Dalam hal mendem perempuan lebih kuat. Amin. Iya kan? Makanya kalau rumah tangga itu saya sering bilang, rumah tangga itu tidak bertengkar bukan karena rukun, tapi salah satu mendem. Mau tengkar gitu misalnya. Apalagi dia bilang percuma, dia itu kepala batu, betul? Ya enggak, apalagi nyanyinya kan selalu apa? Yang itu loh. Ya enggak ada kepala batu tuh, ada lagunya kan? Masa Anda tahu lagunya saudara? Ya. Ubah hatinya, betul? Jangan membatu. Saudara, kan banyak lagi kepala batu, betul enggak? Ibu-ibu. Ayo. Banyak enggak lagi kepala batu? Diomongin ya, tapi enggak ada perubahan. Diomongin enggak bisa ada perubahan dari saran istri, banyak kan? Agak diam di sini enggak enak. Ya, semua sopan, tidak mau menyakiti, amin? Ya. Saudara, makanya di sini Tuhan bilang hanya satu kekuranganmu. Jual, ikut aku. Di poin itu Tuhan mau apa saudara? Saudara dan saya udah lakukan firman tertulis. Sekarang ayo bergaul sama Roh Kudus sampai ini lo masih nggak benar, ini lo perlu diperbaiki, ini lo kurang pas. Ya karena kalau enggak, yang penting kan sudah pergi gereja, saya nggak zina. Terus, tapi di rumah istri rusak terus. Banyak sekali saudara. Pasti kan? Nah inilah yang mau diurus Tuhan saudara. Kalau sudah kelebih, sudah baik nggak usah diurus lagi. Tapi yang kurang-kurang ini yang diurus, betul. Nah ini Pak Indra kan buka bengkel. Lah kalau motor itu mesti dicari apa yang nggak benernya, bukan yang benernya, amin. Iya dong. Tapi kita seringkali merasa benernya harus ditampilkan, kekurangannya jangan disebut-sebut, amin. Ini yang jadi mas, Tuhan jangan tegur kekuranganku, tapi perhatikan kekurangan duitku, amin. Tuh, iya dah. Oke, lihat lagi. Terus apa Tuhan bilang? Ikutlah aku. Berarti apa saudara? Ada pelajaran-pelajaran khusus ketika saudara dan saya ikut Tuhan secara pribadi. Ingat. Ya, Alkitab bilang ketika Tuhan mengajar orang-orang, dia mengajar lewat perumpamaan. Tapi kepada murid-muridnya dia mengajar dengan cara yang berbeda. Berarti apa saudara? Saudara akan diajar langsung oleh Tuhan, baik lewat pengajaran. Saudara buka Alkitab tiba-tiba, ngerti saya. Oh ternyata artinya gini, Tuhan berbuka rahasia firman itu. Atau diajar lewat pengalaman kehidupan. Saudara. Nah makanya sekarang di sini dulu yang pertama ya. Kita seringkali apa? Ketika Tuhan tegur kecewa. Apalagi sih? Apalagi? Misalnya sudah nunggu 6 tahun Tuhan kurang sabar apa lagi? Udah rela diinjak-injak 10 tahun Tuhan kurang sabar apa lagi? Betul? Iya toh? Tuhan bilang satu lagi kekuranganmu. Biarkanlah dia membereskan kekurangan dan kekurangan hidup kita. Oke, terus yang tadi yang kedua apa? Saudara ikut hukum tertulis belum tentu ikut Yesus. Saya mau ulang. Orang yang agamawi, Kristen agamawi, ya, itu belum tentu ikut Yesus. Ya, memang dia beragama Kristen tapi belum tentu ikut Yesus karena belum tentu keinginan, kerinduan Yesus ya dia lakukan. Tapi tetap dia bilang tapi karena dia tahu karakter istrinya, saudara, karakter wanita dominan. Gitu, saudara. Kenapa? Karena ya kan beda status sosial, kadang-kadang juga beda cara perlakuan. Saya ada ketemu, saudara. Padahal maaf kata, ini si istri, suami orang Jakarta. Sama-sama anak pengusaha papan atas. Ya, itu pun saudara, ini keluarga gajah, ini keluarga gajah. Saya lihat dia perlakukan istrinya, astaga. Seperti ini istri dari keluarga super miskin cara dia perlakukan.
nggak dihargakan. Saudara, ini sama-sama kayanya, apalagi kalau istrinya dari keluarga miskin. Loh, saya pelayani, saya lihat diundang ke rumahnya, kayak gini dia perlakukan istrinya. Pada istrinya juga tidak kurang-kurang kayaknya di Surabaya. Nah, kita lihat kembali sini ya. Jadi, kita kembali ke kecewa. Kecewaan datang dari mana? Ketika kita merasa kita sudah berhak, kita sudah benar, malah ada teguran, masih dianggap Tuhan ada kekurangan, bisa kecewa. Nah, sekarang lihat, kalau di kasus ini Tuhan menegur dia dengan langsung kan, ada kekuranganmu. Tetapi kadang Tuhan itu tidak menegur kita langsung, tapi mau memperbaiki kekurangan itu lewat peristiwa-peristiwa di hidup kita. Ini ditegur aja pakai mulut, nggak bisa terima, apalagi lewat peristiwa-peristiwa di hidup kita. Misalnya, ya, kita selalu berharap kalau ikut Tuhan harus kaya, karena Tuhan Maha Kaya. Terus kita diizinkan mengalami ada kekurangan, ada gini-gini, mulai kecewa. Saudara, baik, kita lanjutkan sekarang. Ya, kita lihat orang-orang yang kecewa. Kemudian dia, ya, Yohanes Pembaptis pun pernah kecewa sama Yesus. Saudara perhatikan, dia utus 2 muridnya bertanya, engkaukah orangnya atau orang lain? Pernah baca ayat itu di atasnya? Nah, apa yang terjadi, saudara? Padahal Yohanes Pembaptis kan yang membaptis Yesus, betul? Tapi kemudian dia tanya, apakah engkau atau orang lain? Nah, masalahnya di mana sekarang? Sampai kok Yohanes Pembaptis ini jadi ragu, inikah dia? Saudara dan saya tahu sejarah orang Yahudi sebelum Yesus turun ke bumi, ya kan? Jenderal Pompei namanya, ya, itu menaklukkan Israel. Itu kemudian, ya, itu terjadi sekitar tahun 60 kalau nggak salah, atau antara tahun 40 atau 60, saya mesti buka lagi buku. Jadi kemudian apa? Israel di bawah kekuasaan Romawi. Bukan 100-200 tahun sebelumnya, saudara. Cuma beberapa puluh tahun, saudara, sebelum kelahiran Yesus, itu apa? Jenderal Pompei menaklukkan seluruh Israel, kemudian mendudukkannya di bawah kekuasaan Romawi. Nah, lihat sekarang, saudara, ya. Ketika selalu ayat perjanjian baru bicara tentang pembebasan, itu bukan pembebasan dari dosa, tapi pembebasan dari penjajahan Romawi. Makanya Tuhan, kalau saudara baca di ayat dasarnya apa? Ketika Yesus jawab, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, itu bukan jawaban yang diharapkan sebagai pembebas. Itu penyembuh, bukan pembebas. Pembebas apa? Orang yang akan memimpin pemberontakan ngelawan Romawi. Berarti apa? Yohanes Pembaptis pun pernah kecewa karena bayangannya, pengertiannya, konsepnya, Yesus bukan hanya penebus dosa, tetapi juga pembebas dari penjajahan secara fisik. Bukankah seringkali saudara dan saya kecewa sama ikut Yesus karena apa? Saya sudah dilepaskan dari dosa, tapi saya belum dilepaskan dari utang. Saya sudah dilepaskan memang daripada kutuk turunan, tapi saya belum bebas dari kesusahan. Lihat, saudara. Jadi konsepnya seperti ini. Baik, saya nggak terlalu dalam ini, nanti saudara mengantuk, tapi kapan nanti saudara selidiki sendiri. Ya, ini kecewa Yohanes. Kemudian apa? Ada lagi orang yang ikut dia, sesudah dikasih makan 5.000 orang, ya kan? Melihat di sini, ya. Kemudian orang 5.000 ini cari Yesus sampai ke Kapernaum. Ya, cari Yesus sampai ke Kapernaum. Dan apa yang Yesus katakan? Ditegur dengan keras. Nah, lihat. Saudara dan saya senang kalau Yesus memperhatikan kebutuhan saudara dan saya. Keadaan saudara dan saya. Betul, mereka tidak makan 3 hari, Tuhan kasih roti. Amin. Amin. Dan itu karena itu dekat danau, gampang. Jangan tanya minumnya di mana, dekat danau minum aja. Ya, jadi jangan orang nggak pusing kok itu. Jangan diutak-utik ya. Kok mak minumnya kok udah dibikinkan gitu misalnya. Mau bikin kopi, sifon, belum ada ya zaman itu. Betul? Baik. Nah, terus sampai di mana tadi? Sampai di mana? Iya. Senang kan ketika mereka lapar, Tuhan sayang, tunjukkan kasih makan, tunjukkan perhatian, betul? Terus apa lagi? Tunjukkan bahwa dia sanggup memenuhi kebutuhan mereka kan. Tetapi kemudian mereka menguber dia sampai ke Kapernaum. Nah, ketika di Kapernaum Tuhan tegur dengan keras kan. Terus kecewa. Nah, lihat saudara. Saudara dan saya akan ada tahapnya. Ya. Semua saudara dan saya pasti pernah merasakan perhatian Tuhan, kasih Tuhan, betul? Campur tangan Tuhan, pengadaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, semua sudah kan? Tapi nanti saudara dan saya ngalami itu akan ada mulai pengajaran-pengajaran yang mereka katakan apa? Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya dan minggat? Betul. Apa yang Tuhan katakan?
Kamu harus makan dagingku dan minum darahku. Maksudnya apa? Itu panjang nanti jadi teologi sekali, tapi saya mau intikan sedikit di situ, ya. Darah itu ada 12 fungsi darah dalam tubuh manusia, saudara. Saya singgung sedikit, saya pernah suka bahas itu. 1, mengatur suhu tubuh. Orang kehabisan darah, suhunya akan drop. Dia akan menjadi dingin kalau kehabisan. Karena darah itu mengatur suhu tubuh. Berarti apa? Kalau saudara punya darah, itu darahnya Yesus yang mengalir. Kondisi rohani saudara itu tetap hangat, bukan suam, bukan dingin. Ya, kedua, darah mengalirkan segala macam zat-zat tubuh yang dibutuhkan untuk organ tubuh ini semua berfungsi normal. Nah, kalau sudah ada darah Yesus dalam hidup kita, semuanya normal. Maksudnya apa? Ya, bukan hanya mengutamakan tentang duit, tapi juga tentang rohani, tentang kebenaran dan lain-lain. Semuanya normal, bukan hanya satu bagian. Terus darah itu fungsinya apa? Di dalam darah itu ada satu zat, ya. Kalau kita luka, itu di dalamnya itu kemudian apa? Saudara akan melihat ada cairan kuning. Itu untuk mematikan penyakit. Berarti apa? Saudara, kalau luka itu tidak kemudian berlanjut infeksi. Maksudnya apa? Saudara, banyak kita dilukai orang, dilukai suami, dilukai istri, dilukai segala macam. Betul? Tapi kalau ada darah Yesus di situ, itu otomatis nggak infeksi. Nggak jadi parah, nggak jadi bertahun-tahun luka. Nah, lihat sekarang saudara. Ya, itu aja banyak kita sudah banyak kena kan, betul? Bukan darah Yesus kan, yang ada darah tinggi kan? Darah muda, betul? Emosi dan lain-lain, betul? Saudara. Ya, tentang makanan saya nggak bahas, saudara tahu memberikan kekuatan, memberikan nutrisi dan lain-lain, itu sudah tahu lah, itu pelajaran biologi. Nah, mereka kecewa karena kenapa? Mereka hanya butuh perhatian, butuh kasih. Mereka butuh apa? Kebutuhannya diberi. Masalah kerinduan Tuhan di hidup mereka enggak urusan. Ya, berhenti kita jadi Kristen yang sepihak tok. Kita untung punya Tuhan, Tuhan buntung punya kita, betul? Betul, saudara. Ya, ini yang Kristen seringkali yang bermasalahnya di sini, saudara. Oke. Makanya dia kecewa. Terus orang kecewa, ingat saudara ya, orang kecewa secara ilmu tingkah laku, itu dia akan mengambil kemungkinan 4 jenis tindakan. Ya, 1, ngomel kalau orang kecewa. Ngomel, ngerutu, ngeluh, itu yang pertama. Kedua, kemungkinan yang kedua, ya, dia menjadi acuh tak acuh. Wis dah urusan lah, wis ora urus. Gak peduli, misalnya mau ngomong apa tuh pendeta udah nggak percaya, nggak dengar, datang tapi nggak percaya, itu tidak ngurus, tidak lagi, apatis, itu yang kedua. Ya, yang ketiga, saudara, kalau dia akan pergi, menjauh, keluar kalau orang kecewa. Misalnya berantem terus rumah tangga, ya udah sama-sama tinggal, bye, dia pergi, pisah. Atau bahas kecewa ringan, ngomel, atau jadi acuh tak acuh. Ya urusan lah, mau pulang nggak apa-apa gitu loh kalau itu level. Terus yang keempat, saudara, itu namanya escalation of commitment. Artinya apa, saudara? Semakin berkomitmen. Maksudnya coba orang nikah, walaupun suaminya jahat, dia bilang enggak, saya nggak mau tinggalin. Itu namanya semakin berkomitmen. Enggak, kami udah nikah. Enggak, itu komitmen. Nah, saudara lihat. Ya. Ketika sering Tuhan tuh seperti menunda jawaban, seperti mengizinkan saudara dan saya mengalami yang buruk, seperti rencana-rencananya itu kok katanya baik, yang kita alami buruk. Adakah komitmen itu semakin meningkat? Enggak peduli, pokoknya saya mau ikut. Lebih banyak rerense, amin. Tunggu waktunya nanti diberkati baru semangat, betul? Sudah lihat, ya. Seringkali orang Kristen itu cuma masuk ke 3 level. Ngomel, ngeluh, gerutu, terus menjadi acuh tak acuh, nggak pedulian, betul? Atau minggat, udah nggak pergi ibadah, nggak tuan-tuanan, nggak peduli apa-apa. Jarang masuk ke level keempat, menjadi benar-benar berkomitmen. Tuhan jawab atau nggak jawab, nggak urusan. Saya carinya Tuhan kok. Banyak tidak seperti itu. Ya, makanya sering Tuhan izinkan kekecewaan itu supaya kenapa? Tuhan mau saudara dan saya masuk level keempat. Ya, saya pernah ngalami, saudara kan.
Yang saya tinggalkan kerjaan, kan konsep saya taat sama Tuhan diberkati. Ternyata taat sama Tuhan nganggur. Saudara, terus apa? Karena nganggur, stres, masih ada duit, ya tabungan, usaha nol. Saudara, yang ajaib saudara, kalau saudara dan saya sedang dibentuk Tuhan itu, semuanya dia bisa kunci, semuanya bisa, nggak ada satupun yang berhasil. Saudara, saya ingat saya tanam rumput laut. Waktu itu harganya 1 kuintal 350.000. Ya, tahun 90-an. Jangan pikir sekarang punya 350.000. Zaman itu, saudara. 20-an tahun lalu itu. Yang aneh apa, saudara? Tempatnya sudah bagus, ya. Di pantai yang bagus. Jadi airnya bagus. Itu 40 hari saya sudah siap panen. Karena udah gede jadinya spinosum itu. Besok pagi kamu siap panen. Yang terjadi? Malam itu ombak luar biasa besar, rakitnya diadu dengan rakit, sehingga semua rumput laut itu tenggelam ke dasar laut. Rumputnya, rakitnya tetap ada karena beradu gini tadi. Antara rakit dengan begini, ambles semua rumput lautnya. Sisa batangnya yang gini-gini doang, gede, nggak bisa dijual. Nggak putus asa, lagi beli bibit, buat tanam rumput laut lagi. Yang terjadi apa, saudara? Musim ikan. Ya, sudah pasang jaring sekelilingnya. Ikannya ternyata pinter, dari bawah naik. Turun lagi. Ambles lagi itu semua spinosum. Saudara, makanya kalau saudara dan saya seringkali sedang diproses Tuhan, ya, jangan coba-coba kerja apapun babak belur. Saya mau beritahu saudara. Ya, tuh saya izin sama Pak Iwan tuh. Kan 2,5 tahun lalu kan dapat pernyataan di apa? Waktu di hotel apa namanya? Iya, Tuhan bilang, Tuhan bilang diam. Tapi dia nggak percaya, dia malah tambah kerja, tenggelam babak belur. Karena kenapa? Kalau waktu Tuhan mau proses saudara dan saya, dia bilang, aku bisa buka, bisa tutup, amin. Nah, waktu dia tutup, saudara kerjakan apapun, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau dia buka, wah, orang mau tutup kayak apa nggak urusan, mau saingan kayak apa nggak urusan. Ingat, dia bisa tutup dan bisa buka. Jangan cuma bayangkan dia buka terus. Ya, enggak, ada waktunya dia bilang, sorry nak, aku mau ajar kau lebih, tak tutup. Itu biasanya, aduh Tuhan. Masa sih Tuhan itu seperti itu kejamnya? Waduh, Tuhan itu maksudnya nggak ngerti. Saudara, Tuhan akan balik tanya, kamu yang nggak pernah mau belajar ngerti, amin? Nah, oke, kita lanjutkan. Ya, sampai sini kita selesai, kita break. Saudara, biar segar, ada kopi sifon luar biasa hari ini ya, minumannya, amin? Ya, tapi jangan sampai besok-besok ada brandy, nggak boleh. Ya, kalau mau yang gitu-gitu kita pergi bar. Nggak apa-apa, saudara saya pun masih minum kok. Masa hamba Tuhan minum? Orang boleh minum itu supaya badannya hangat karena musim dingin. Betul? Kalau bangsa kita minum supaya kelihatan keren, gagah, terus pura-pura mabok, gombal. Ya, itu mau jadi jagoan. Ya, baik. Kita lihat di sini apa? Kecewa. Jadi akan ada masanya saudara, ketika saudara dan saya semakin bertumbuh dan bertumbuh, ada proses kecewa. Karena kenapa? Pengharapan kita Tuhan tidak lakukan persis seperti itu. Permohonan kita Tuhan tidak beri seperti itu. Terus apa lagi? Konsep kita tentang Tuhan, dia tidak pernah terlambat. Kita anggap semua akan tepat. Cepat tidak. Saya pernah saksikan kan? Waktu saya di padang gurun, komputer dijual. Gitu. Dalam perjalanan mau pergi jual, saya berharap mujizat. Saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Berarti apa? Sebelum saya ketemu pembeli, Tuhan buat mujizat. Ternyata nggak ada. Sampai dibayar nggak ada mujizatnya, saudara. Saya mau beritahu. Terus koleksi hobi saya semuanya habis. Tidak ada mujizat satupun. Waktu saya jual, ya sudah dijual, tidak ada tiba-tiba. Ada uang masuk, ada orang telepon. Aku berkati sehingga nggak perlu jual. Semuanya terjual dengan sukses, saudara. Itu luar biasa. Ya, jadi apa maksudnya, saudara? Ya, supaya saudara dan saya lebih kenal. Ingat itu. Ketika kita kenal separuh, kita akan kecewa. Kita kenal separuh, kita akan kecewa. Kita kenal kurang dalam, akan ada terus kekecewaan. Di dalam proses saudara dan saya kenal Tuhan, ngerti Tuhan, ya, akan ada kekecewaan karena kita kurang ngerti. Tolong diperhatikan. Tetapi ingat, jangan terus berhenti di kekecewaan itu, jangan terus mengingat terus kekecewaan itu, tapi ngerti konsep saudara tentang Tuhan, konsep saya tentang Tuhan sedang dirubah.
kembali ke Bron, anjing saya. Ini cerita terakhir. Ya. Sesudah anjing itu mati, kami berdua nangis. 2 hari kami sedih sekali. Ya, sudah itu baru istri saya ngomong. Dia katakan, dia berat sekali meninggalkan rumah papa mama saya karena dia sayang sekali sama anjing-anjing ini. Dia bilang, yang jadi beban yang aku tidak bisa tinggalkan rumah ini adalah anjing ini. Dia sangat sayang anjing itu. Kalau saya sangat sayang, saya punya French Bulldog yang kecil. Kalau dia sayang si Doberman. Ya, dia bilang, kenapa? Dia bilang, aku sangat sayang. Aku tidak bisa tinggalkan rumah ini untuk pergi. Aku sayang anjing ini. Jadi saya belajar apa, saudara? Kalau anjing ini dia Tuhan sembuhkan, ya, sekalipun nanti Tuhan suruh kami pergi kemana, buat dia akan sangat susah meninggalkannya. Dia akan sangat susah ikut saya pergi pelayanan, karena dia terlibat sayang anjing ini. Untuk kasih dia makan, untuk urus dia, belai dia, sayang dia. Waktu anjing mati, saya sedih. Tapi kemudian saya ngerti, dia sangat terikat dengan anjing itu. Maka Tuhan tidak sembuhkan. Memang kecewa waktu mati, saudara, siang itu dia mati, saya nangis. Ya. Tapi kemudian saya ngerti, apa? Kalau nanti tahun ini, ya, kami harus pergi kemana berminggu-minggu, dia pasti tidak akan mau ikut. Dia keluar sayang anjing ini, lebih baik dia jaga anjing daripada temani saya. Ya. Tapi baiknya anjing, saudara-saudara sayangi, nggak pernah nyudutkan saudara, betul? 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 Kalau suami saudara sayangi sering nyalain saudara, betul? Betul. Istri saudara sayangi sering ngomelin saudara, betul? Kalau anjing enggak, amin. Iya, saudara pulang bawa uang, nggak bawa uang, dia sambut saudara dengan ekornya, betul? Betul apa ya? Tapi kalau istri belum tentu begitu, amin. Iya apa enggak? Anjing, makanya kenapa anjing dikasih umur cuma beberapa tahun? Karena enggak perlu lama, dia sudah memang baik, enggak perlu lama. Sementara kita untuk jadi baik kadang sampai mati terburuk, amin. Jadi perlu panjang umur, betul, untuk diperbaiki terus, saudara. Kadang anjing enggak perlu panjang umur, betul? Loh. Baik, jadi selesai sampai sini udah jam 3 lebih. Ya. Tahun ini saya tidak tahu apa. Bagi saudara-saudara yang sudah pernah mengecewa di tahun-tahun yang belakang, ayo bereskan kekecewaan itu. Karena Tuhan mau bawa lebih kenal. Kalau saat tahun ini misalnya ada sesuatu yang kemudian saudara ngalami kecewa, ingat. Ya. Kekecewaan datang seringkali, kecewa kepada Tuhan seringkali datang bukan karena Tuhan rencanakan yang buruk, tetapi karena kita tidak mengerti rencana Tuhan selanjutnya. Itu yang menimbulkan kekecewaan. Saudara tahu Daud kan, diurapi jadi raja malah diuber sama Saul, betul? Tuhan saudara tahu si Yusuf, ya kan, dikasih penglihatan akan jadi orang penting malah masuk penjara, ya kan? Semua orang-orang itu ternyata kebal terhadap kekecewaan, saudara. Ya, jadi yang kecewa tahun-tahun lalu, ayo beresin sama Tuhan supaya Tuhan cabut, ya kan? Kalau tahun ini ada sesuatu yang mengecewakan, terima kasih Tuhan. Berarti ada satu hal aku akan lebih dalam kenal Tuhan. Ada satu hal aku akan lebih mengerti Tuhan. Udah selesai sampai di sini, break. Ya, nanti 1 jam lagi kita berdoa kembali.